Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 6G13, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang bertema bagaimana manusia bertuhan. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Lamri dengan NIM 1222458. Untuk berikutnya, Dengan saya sendiri Muhammad Faris Akbar dengan NIM 122221415. di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Mencari makna ketuhanan dalam kehidupan. Menggali pemahaman tentang bagaimana manusia menjalin hubungan dengan Tuhan dan makna spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Makna spiritual dan dalam kehidupan sehari-hari. Makna bertuhan dalam kehidupan manusia, menggali keterkaitan manusia dalam Tuhan. Kebutuhan naluriah manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar untuk menggantung pada Tuhan hidup dalam hidup mereka. Kesadaran akan kelemahan diri, menyadari keterbatasan diri membuat manusia semakin semakin bergantung pada Tuhan. Tuhan dalam ilmu pengetahuan. Kehadiran Tuhan tidak bisa diuji secara ilmiah, tetapi diyakini melalui pengalaman spiritual. Filsafat dan spiritualitas, pemahaman tentang Tuhan seringkali datang dari filsafat dan pengalaman spiritual yang mendalam. Aspek bertuhan dalam keberagaman memahami tiga pilar keberagaman manusia, yaitu yang pertama memiliki Tuhan, mode of having. Aspek ini menekankan pentingnya pengakuan eksistensi Tuhan dalam kehidupan individu. Kedua, hidup bersama Tuhan, mode of being, menggambarkan hubungan yang intim dan terus-menerus antara individu dengan Tuhan dalam keseharian. Yang ketiga, mengabdi kepada Tuhan, mode of serving, menekankan tindakan pelayanan kepada Tuhan melalui perbuatan baik dan mengabdian kepada sesama. Aspek pembahasan Tuhan, 5 cakupan utama dalam memahami Tuhan dengan mendalam, yaitu wujud Tuhan, terhadap argumen nakli, akli, kosmologi, teologi, psikofisik, dan moral untuk memahami keberadaan Tuhan. Zat Tuhan, konsep Tuhan dalam aspek metafisik dan cahaya, menggambarkan sifat yang tidak terlihat. Sifat Tuhan untuk memiliki sifat tasbih, menyerupai, dan tanjih, menyucikan, yang yang ber yang perlu dipahami dalam konteks keagamaan. Nama-nama Tuhan, sebutan simbolik yang menggambarkan realitas Tuhan, yang memberikan pemahaman mendalam tentang sifatnya. Perbuatan Tuhan, af'al, Tuhan mencakup penciptaan, kehendak, dan pengabdian yang menunjukkan interaksi Tuhan dengan makhluknya. Pandangan pin- pandangan filosof tentang Tuhan. Analisis pandangan filosof Muslim dan Barat tentang Tuhan. Filosof Muslim
Berbagai pandangan filosof Muslim tentang keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Kindi, keberadaan mutlak. Al-Kindi menyatakan bahwa Tuhan adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa diragukan. Al-Farabi, ketidakpahaman manusia. Al-Farabi berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh akal manusia. Ibnu Sina, keberadaan yang mesti ada. Ibnu Sina menekankan bahwa Tuhan adalah keberadaan yang harus ada dan tidak tergantikan. Ibnu Rushid, Ibnu Rosid, hikmah penciptaan. Ibnu Rosid berpendapat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan hikmah dan tujuan. Filosof Barat, pandangan filosof Barat yang beragam mengenai keberadaan dan sifat Tuhan. Nietzsche, Tuhan telah mati. Nietzsche Tuhan menyatakan bahwa konsep Tuhan telah kehilangan maknanya dalam masyarakat modern. Descartes, bukti dengan akal. Descartes berargumen bahwa keberadaan Tuhan dapat dibuktikan melalui akal dan rasio. Spinoza, Tuhan dan alam. Spinoza berpendapat bahwa Tuhan dan dalam merupakan satu substansi yang tidak terpisahkan. Thomas Aquino, lima jalan. Thomas Aquino mengumumkan 5 argumen rasional untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Selanjutnya giliran saya. Yaitu perbedaan antara spiritualitas dan agama. Maksudnya membandingkan spiritualitas dan agama secara mendalam. Yang pertama itu ada definisi spiritualitas, yaitu spiritualitas adalah kesadaran individu tentang asal, tujuan, dan hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya yang kedua yaitu definisi agama. Agama merupakan sistem ibadah yang terorganisir untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya yang ketiga, hubungan individu dengan Tuhan. Spiritualitas menekankan hubungan pribadi yang mendalam dengan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, fokus agama, yaitu agama dapat mengatur praktik dan ritual yang harus diikuti oleh pemeluknya. Selanjutnya, makna hidup. Makna hidup adalah spiritualitas membantu individu dalam menemukan makna hidup dan tujuan eksistensial. Selanjutnya, atau yang terakhir, harapan dan keseimbangan diri. Maksudnya, melalui spiritualitas, individu dapat mencapai harapan dan keseimbangan emosional. Terus, mengapa manusia memerlukan spiritualitas? Selanjutnya, ada 4 aspek penting spiritualitas dalam kehidupan. Yang pertama, yang pertama merasakan keagungan Allah. Spiritualitas membantu individu merasakan kehadiran dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua, menyadari keindahan ilahi. Melalui spiritualitas, kita dapat melihat keindahan ciptaannya dan menghargai setiap detail kehidupan. Yang ketiga, menjalankan aturannya. Spiritualitas mendorong kita untuk hidup sesuai dengan ajaran dan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Terus yang keempat, atau yang terakhir, mencapai cinta ilahi. Apa maksudnya? Dengan ini, mengembangkan spiritualitas. Kita dapat merasakan cinta dan kedamaian yang datang dari hubungan Tuhan. Selanjutnya yaitu perspektif ketuhanan yang beragam, menelusuri pandangan berbeda tentang Tuhan. Yang pertama yaitu psikologis. Apa maksudnya? Tuhan dirasakan hadir dalam jiwa manusia, memberikan makna dan ketenangan batin. Kedua, sosiologis. Tuhan sebagai pusat nilai dalam masyarakat membentuk norma dan etika sosial. Yang ketiga, filosofis. Apa itu?
yaitu konsep Tuhan dibahas dalam filsafat, menggali pernyataan eksistensial dan moral. Yang keempat atau yang terakhir, kajian mendalam dalam ilmu agama, mengeksplorasi doktrin dan keyakinan. Selanjutnya, aliran teologi Islam yang beragam, memahami perspektif dalam teologi Islam. Ada tiga. Yang pertama, Mustazilah. Mustazilah menekankan bahwa Tuhan dapat dipahami melalui rasionalitas dan keadilan. Terus yang ketiga, Asyariah. Asyariah. Asyariah mempercayai bahwa pemahaman tentang Tuhan mencakup wahyu dan akal. Terus yang terakhir, yang ketiga, Maturidiyah. Maturidiyah menggabungkan rasio dan wahyu dalam memahami Tuhan. Selanjutnya, kesimpulan dari semua ini yaitu tentang keberadaan Tuhan, menggali makna Tuhan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, yang ke satu, peran Tuhan dalam kehidupan. Maksudnya, Tuhan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, memberikan makna dan tujuan. Yang kedua, pemahaman melalui agama, yaitu keberadaan Tuhan dipahami melalui berbagai agama yang mengajarkan nilai-nilai spiritual. Yang ketiga, filsafat dan spiritualitas. Maksudnya, filsafat memberikan perspektif yang dalam tentang keberadaan Tuhan dan spiritualitas. Yang keempat, tujuan hidup. Maksudnya, spiritualitas membantu manusia menemukan tujuan hidup dan makna eksistensi. Terus yang terakhir, perspektif teologi Islam. Teologi Islam memiliki beragam perspektif namun tetap berlandaskan keimanan pada Tuhan. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang baik atau penjelasannya kurang tepat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.